Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, oke, kita mulai pembelajaran. Jadi, pembelajaran kali ini tentang format pengkajian. Jadi ini saya sosialisasi dulu sebelum nanti menginjak ke asuhan keperawatan komunitas. Maka saya sosialisasikan lagi bagaimana sih melakukan suatu pengkajian keperawatan komunitas itu. Ya. Jadi yang pertama-tama itu kita sediakan dulu format ya, format pengkajian komunitas, keperawatan komunitas dulu pernah saya kasihkan ya ini ya. Jadi di sini ada daftar anggota keluarga, terus juga ada struktur keluarga. Nah, ini diisi semuanya ya, diisi semuanya daftar-daftar tersebut. Fungsinya daftar keluarga ini kita bisa mengetahui setiap masalah di dalam anggota keluarga. Kalau kita sudah mengetahui setiap masalah anggota keluarga, kalau kita satukan semuanya di dalam komunitas akan menjadi suatu masalah komunitas, ya. Karena masalah komunitas itu adalah masalah bersama, di mana masalah tersebut bisa mengganggu masyarakat yang lainnya jika masalah tersebut muncul, gitu, ya. Misalkan terlalu banyak di dalam pengkajian komunitas, ternyata terlalu banyak masyarakat itu terkena penyakit TBC misalkan. Nah, ini kalau banyak yang terkena TBC, ini kan TBC bisa menjadi suatu paparan bagi masyarakat yang lainnya. Nah, ini bahayanya di situ ya, bahayanya di situ. Kalau ini bisa menjadi paparan, maka takutnya masyarakat yang lainnya bisa terkena. Gitu. Makanya kita butuh data komunitas, data per individu dahulu, gitu. Selain ini kita juga bisa mengamati lingkungan yang ada di masyarakat tersebut. Entah itu cara pembuangan sampahnya, terus kebersihan lingkungannya, jentiknya, dan lain sebagainya. Yang dimana kalau itu kita biarkan juga akan berbahaya. Atau cara BAB-nya ya, cara BAB-nya. Ternyata masyarakat cenderung BAB-nya di sungai. Nah, sungainya tergenang. Waduh, bahaya ini ya. Atau pembuangan pempes di sungai. Pembuangan sampah di sungai. Nanti kan bisa menjadi penyebaran penyakit gitu ya. Terus penghasilan, mau nggak mau ekonomi adalah sumber utama di dalam kesehatan ya. Kenapa seperti itu? Kita bayangkan aja kalau keluarga itu sumber ekonominya sangat minim sekali, maka biasanya akan terjadi pertama konflik di dalam keluarga. Yang kedua kalau ada penyakit di dalam keluarga tersebut mau bawa ke rumah sakit itu juga akan berpikir ulang, berpikir beberapa kali ya. Walaupun di sini sudah ada KIS misalkan ya. Yang menunggu kan masih berpikir lagi nanti kalau saya menunggu yang keluarga saya yang sakit terus keluarga yang saya yang sehat makan apa? Ya kan masih berpikir seperti itu. Nah, ini makanya ekonomi itu sangat penting sekali. Gitu ya. Terus lingkungan. Lingkungan ini ada perumahan, status kepemilikan, ya. Tipe rumah, lantai, ada jendela setiap kamar, ada jendela di setiap rumah. Nah, perumahan kita lihat, yang pertama kali kita lihat adalah eh, struktur rumahnya. Rumahnya itu permanen, semi permanen, apa tidak permanen. Kalau rumahnya dibangun dari misalkan
bambu ya, bambu dirancam itu kan tidak permanen. Nah, itu kan cenderung angin, kalau angin kenceng dan lain sebagainya masuk gitu ya. Terus kita lihat juga lingkungan rumahnya. Kalau lingkungannya itu kurang bersih juga berpengaruh ya. Nah, status kepemilikan rumah ini juga penting karena apa? Ketika status kepemilikan ini adalah sewa, maka seseorang yang mau tinggal di situ sudah tahu rumahnya reot, tapi sebenarnya mau memperbaiki juga berpikir ulang. Lah wong ini rumah saya ini adalah rumah sewa. Kenapa saya harus perbaiki? Ini kalau rumah saya sendiri sih saya perbaiki lah. Seperti itu juga berpengaruh ya. Lantainya, jendelanya, ventilasi rumah. Ventilasi rumah ini sangat penting karena berhubungan dengan aliran udara ya. Ketika perubahan udara dari luar ke dalam rumah ini sangat bebas sekali, maka aliran ventilasi di dalam rumah juga akan berpengaruh sekali. Kalau terlalu lembab, misalkan ada yang TBC itu ya, di rumahnya ada yang TBC. Nah, ini kondisi kamarnya lembab, ya, terus matahari tidak menjangkau dalam rumah, ventilasi kurang. Ya, ini kan resiko kepada keluarga yang lain akan tertular penyakit TBC gitu ya. Itu. Ada juga yang kita teruskan. Sebentar. Realme. Ada yang menggunakan nama Realme. Ini siapa? Realme. Realme C12. Halo? Realme C12. Gunakan nama asli mahasiswa. Yang baru gabung ini tadi, siapa? Oh, saya atas nama Bewa, Pak. Ya, ganti namanya dengan nama mahasiswa. Ya, di foto kamu, kursornya kamu taruh di foto kamu, di situ ada titik 3 di ujung atas sebelah kanan, kamu klik, ganti. Oh. Kita lanjutkan lagi. Nah, pencahayaan dalam rumah di siang hari. Kenapa harus di siang hari kok nggak malam hari? Kalau malam hari itu pencahayaan tergantung dari lampu atau tergantung dari listrik. Kenapa harus siang hari? Kalau siang hari ini adalah berasal dari matahari. Ya, berasal dari matahari. Berarti kalau matahari ini bisa menjangkau di dalam rumah, ya, cahaya matahari bisa menjangkau di dalam rumah. Ini kalau rumah-rumah di pedesaan seperti itu, ya. Ini menandakan bahwa di ruangan yang berada di dalam rumah tersebut tidak terlalu lembab. Gitu ya, tidak terlalu lembab, maka bisa dijangkau. Tetapi kalau yang rumah-rumah model sekarang ini biasanya kan menggunakan AC ya, menggunakan AC, setelah itu menggunakan sirkulasi udara ventilasi secara elektronik, ya. Nah itu nggak apa-apa, asalkan AC-nya non-stop, gitu ya. Setelah itu menginjak ke pemanfaatan pekarangan. Kenapa pemanfaatan pekarangan ini perlu dibahas juga? Dikarenakan misalkan pemanfaatan ruangan untuk ternak ya, untuk ternak. Nah, jarak rumah dengan ternak berapa? Menyatu dengan rumah apa enggak? Ya, kalau sapi dan lain sebagainya ini kan kotorannya luar biasa ya. Jadi kalau menyatu dengan rumah kan bisa mengakibatkan kesehatan di dalam rumah tersebut juga berkurang gitu kan ya. Nah, terus sumber air yang bagus adalah jarak sumber air dengan pembuangan akhir atau sapi tank ya, sapi tank. Pembuangan akhir tinja kita ya.
ini kurang lebih adalah 10 meter. Ya, 10 meter. Gitu. Kalau bisa 10 meter ini sumber air berada di atas aliran air. Maksudnya air itu ya air di bawah kita atau air di dalam tanah ini mengalirnya adalah ke kutub utara, ya. Air itu kebanyakan kalau air sungai dan lain sebagainya yang bukan buatan ya, yang bukan buatan manusia, air sungai yang mengalir secara sendirinya itu mengalirnya rata-rata ke utara atau ke barat, ya kan? Nah, kalau seperti itu misalkan kalau sapi tanknya ya, sapi tanknya berarti di berada di utaranya sumber air atau berada di sebelah baratnya sumber air. Itu maksudnya ya. Paham ya? Terus sumber air ini berasal dari PAM apa bukan? Kalau bukan dari PAM itu peraturannya seperti yang saya umumkan tadi. Kalau berasal dari PAM berarti ya tergantung air PAM ya. Air PAM-nya terkontaminasi apa tidak. Tuh. Terus kondisi di kamar mandi ini sangat penting. Terdapat jentik enggak? Terus di lingkungan sekitar rumahnya ada botol-botol yang posisinya bisa menampung air. Kalau hujan menampung air, ini kan resiko terdapat jentik di situ. Maka ini perlu juga dilihat. Terus air-air untuk minum hewan ya. Air-air untuk minum hewan ini juga perlu dilihat. Ada jentiknya enggak? Gitu. Ini kalau banyak jentik nanti nyamuknya juga banyak. Ya kalau nyamuk biasa ya, kalau nyamuknya membawa virus akhirnya kena demam berdarah dan lain sebagainya, ya kan? Tuh. Terus pembuangan sampah. Pembuangan sampah di sini sebenarnya yang terbaik adalah ditimbun. Ya, yang terbaik ditimbun. Tetapi kadang ada beberapa yang perlu dibakar walaupun itu menghasilkan polusi udara sebenarnya. Misalkan pampers. Pampers itu ternyata kalau ditimbun itu enggak mudah terurai ternyata ya. Saya menimbun pampersnya anak saya yang pertama itu, terus setelah itu hampir 1 tahun saya menggali tanah tersebut mau saya tanamin, ternyata masih ada pampersnya. Nah ini kan bisa merusak tanah juga, struktur tanah. Maka kalau sulit diurai oleh tanah sebaiknya dibakar, walaupun itu polusi udara gitu. Tapi kalau di perkotaan kan lebih baik dikasihkan ke tempat pembuangan akhir. Biasanya kan ada pasukan kuning itu yang mengambil sampah. Kita serahkan ke situ kalau di kota ya. Tapi jangan membuang sampah sembarangan di sungai, di lingkungan ini juga berbahaya sekali ya, gitu ya. Kalau desa di pegunungan lebih baik itu kalau sulit diurai di dalam tanah lebih baik dibakar aja. Gitu. Penampungan sampah sementara itu di mana gitu ya. Nah, itu berpengaruh. Pembuangan limbah, kebiasaan keluarga BAB ini juga berpengaruh di WC, di sungai, di sembarang. Maka kalau di sembarang malah resiko ya. Bisa-bisa terkena penyakit diare dan lain sebagainya. Itu kalau ini sembarangan. Orang zaman dahulu kan buang diarenya kadang sembarangan sekali ya, di kebun-kebun dan lain sebagainya. Itu tolong dikasih tahu supaya enggak BAB di sembarang tempat. Ini untuk kandang ternak yang saya bahas tadi sudah. Jadi kebersihan kandang ternak juga penting. Pembuangan tinjanya ternak juga penting, kotorannya ternak tersebut di mana ya. Mengganggu orang enggak?
baunya, terus bakteri-bakteri di situ, dekat perumahan enggak, itu mengganggu enggak, gitu loh. Kondisi kesehatan umum, pelayanan kesehatan, nah ini sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Kalau seperti ini, eh, setidaknya kalau zaman sekarang ini kita harus mempunyai yang namanya kartu sehat ya. Kartu sehat entah itu KIS, entah itu BPJS, dan lain sebagainya. Nah, yang penting punya kartu sehat. Kenapa sih? Karena kita tidak tahu bahwa kita selamanya mempunyai uang gitu loh ya. Ketika keluarga kita sakit dan kita tidak mempunyai uang, kita akan bingung. Ya, stresnya bukan main. Tetapi kalau kita punya kartu sehat, ketika kita tidak punya uang, keluarga kita ada yang sakit, gitu, kita bisa membawanya, tetap bisa membawanya ke rumah sakit. Makanya kartu zaman sekarang itu sangat penting. Ya. Terus sarana prasarana kesehatan, tempat kesehatan di sekitar masyarakat tersebut masih layak enggak untuk pelayanan masyarakat, itu juga dilihat ya di situ. Ini dilihat secara umum gitu ya. Kelayakannya, terus jaraknya, jarak juga penting. Ada beberapa pulau yang ada di Indonesia itu yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena apa? Jaraknya luar biasa. Kadang kalau tim kesehatan itu ke desa tersebut harus ada yang lewat perahu getek. Perahu getek itu ya, perahu yang dari bambu itu ya. Kalau di NTT apa namanya? Perahu getek juga namanya. Perahu, Pak. Tidak, Pak. Perahu, Pak. Oh, perahu gitu aja ya, walaupun itu dari bambu itu ya. Iya. Ya udah, kalau di Jawa itu namanya perahu getek namanya ya. Perahu getek itu perahu yang berasal dari bambu yang disusun itu. Nah, kadang di wilayah Indonesia juga gitu ya, ada yang tidak terjangkau dengan kesehatan, tim kesehatan harus pakai itu jauh sekali, ya. Terus jalanan terjang sekali, harus naik sepeda motor, pakai mobil nggak bisa. Sepeda motor itu aja sudah masuk ke lumpur berkali-kali. Perjuangannya luar biasa. Itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan. Masalah kesehatan khusus. Kalau masalah kesehatan khusus ini biasanya ditujukan kepada penyakit-penyakit yang sekiranya dapat menular gitu ya, dapat menular. Kalau asma ini tidak menular sih, cuman asma itu sangat berbahaya kalau tidak ditanggulangi gitu. Jadi kalau penyakit khusus ini selain yang pertama adalah menular, yang kedua adalah penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Kalau tidak segera ditangani gitu. Ini ada enggak yang sakit seperti itu di masyarakat? Kenapa yang diutamakan adalah menular? Karena yang menular ini sangat berbahaya, riskan, resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Yang terkena hanya beberapa, Pak. Iya, yang terkena hanya beberapa, tetapi itu kan dapat menular ke masyarakat luas. Gitu ya. Makanya itu perlu diperhatikan. Terus untuk kesehatan ibu hamil dan menyusui ini disendirikan emang ya, sengaja disendirikan. Kenapa? Karena kesehatan ibu hamil dan menyusui ini sangat penting. Gitu ya. Ini sangat penting sekali. Resiko kematian ibu hamil ini masih tinggi di Indonesia. Resiko ibu melahirkan juga sangat tinggi di Indonesia. Maka ini perlu perhatian sangat khusus sekali. Nah, menyusui, Pak. Nah, kalau menyusui ini juga sangat penting karena untuk gizi anaknya, biar anaknya nggak kekurangan gizi gitu. Ya, ini lagi tren kan, anak kecil kekurangan gizi itu lagi tren sekali sekarang. Maka itu disendirikan dalam pengkajiannya ibu menyusui juga ini. Ya.
Kesehatan balita ini juga khusus ya. Karena kita harus memberikan proteksi lebih dini, proteksi secara dini kepada balita agar apa? Agar nantinya kalau kehidupan ke depannya ya dia terhindar dari beberapa penyakit seperti polio, hepatitis, BCG, campak, DPT dan lain sebagainya. Ya, difteri itu ya, pertusif. Terhindar dari itu, maka kita buat proteksi dini ya. Sebenarnya imunisasi itu ada beberapa ya. Ada imunisasi yang alami, ada imunisasi yang buatan, yang alami seperti ibu menyusui juga alami, gitu ya, dan lain sebagainya. Dulu pernah saya ajarkan waktu di Eskep ya. Alami itu ada 2, alami aktif, alami pasif. Buatan juga ada 2 ya. Buatan aktif dan buatan pasif itu imunisasi. Nanti dibuka pelajaran yang pernah saya ajarkan waktu dulu sebelum kalian profesi. Anak dan remaja, ini ya. Ini juga anak dan remaja ini butuh penanggulangan tersendiri dikarenakan kenakalan remaja saat ini sangat luar biasa sekali ya. Terus gangguan perkembangan, tumbuh kembang anak juga banyak yang terganggu. Apalagi di musim pandemik sekarang ini. Gitu ya. Sangat terganggu, maka ini juga penting sekali ya. Terus kebiasaan remajanya seperti apa itu juga penting. Disalahgunakan enggak? Usia lanjut. Semua manusia akan menjadi tua, ya, akan menjadi lansia. Maka usia lanjut ini kesehatannya sangat rentan sekali ya, rentan terkena penyakit. Kenapa seperti itu? Tubuh kita ini semakin lama itu tidak semakin fit seperti kita muda ya. Semakin rapuh, banyak sel-sel kita di dalam tubuh ini yang mati, maka ketika ada beberapa bakteri apapun virus yang masuk ke dalam tubuh kita, kita akan mudah terserang sekali. Nah, ini sangat beresiko kita kalau terkena penyakit gitu ya. Penyakitnya orang tua itu banyak sekali ya, bermacam-macam. Entah itu penyakit menular, entah itu penyakit generatif, ya, entah itu penyakit diakibatkan oleh bakteri dan virus. Gitu. Sangat banyak sekali, maka perlu diperhatikan. Ya. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, kita lakukan analisa data. Ya. Di analisa data ini ada data subjektif, ada data objektif seperti kita berada di rumah sakit ya. Jadi data subjektifnya itu berasal dari wawancara, ya, seperti apa. Terus objektifnya itu kita lihat tadi waktu pengkajian seperti apa, gitu ya. Terus masalah yang terjadi apa, ya. Setelah itu kita prioritas masalah, ya. Menurut Stanhope ini bobot kriteria dulu pernah saya ajarin ya, Marsiani Italo, bobot kriteria. Oh, enggak ada. Ya, bobot kriteria Ya, ini Pak. ada. Terus bobot masalah ya. Bobot kriteria ini kita omongkan 1 sampai 10. Kalau bobot masalah juga seperti itu. Jadi seperti apa gitu. Motivasi komunitas untuk mengatasi masalahnya seperti apa gitu. Itu seperti pelajaran saya yang dahulu. Penetapan prioritas masalah. Nah, ini sudah main skor. Dulu sudah saya ajarin juga skornya, nanti dibuka lagi ya. Jadi skornya yang paling utama itu berapa? Yaitu menjadi prioritas masalahnya ya.
Terus di sini juga ada rencana kegiatan atau disebut dengan POA. Nah, nanti tugas-tugas kalian seperti ini, membuat rencana kegiatan, ya, POA-nya dari masalah tersebut, mengidentifikasi masalah, pengkajian. Makanya saya saya suruh membuat apa? 2 Kelompok. kelompok, ya. Sudah dibuat. Kalau sudah nanti dikirim, ya, 2 di kelompok. Classroom, ya. Ini Tidak. ketuanya siapa sih? Ketuanya Tidak. siapa? Ketua komunitasnya siapa dulu? Halo? Siju. Siapa? Siju, Pak. Marsian. Siju, Pak. Siju, Pak. Marsiani saja, Mbak. Ya udah, kita tunjuk aja ya. Ketuanya Marsiani. Yang lain setuju apa tidak? Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya. Ketua besar Iya, Pak. Marsiani. Silakan Marsiani dibagi 2 kelompok. Nanti tugas saya apa-apa berada di Classroom. Nanti kalian harus sering melihat Classroom. Ya, melihat Classroom sama melihat channel YouTube. Berarti biasanya di YouTube pembelajaran saya itu saya membuat kasus, ya, saya membuat kasus, saya syuting, saya lihat-lihatkan lingkungan masyarakat, saya ceritakan seperti ini, dan nanti kalian mengerjakan tugas tersebut, gitu, ya. Karena di pandemik ini nggak ada cara lain untuk pembelajaran selain seperti itu, gitu ya. Terus implementasi pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya. Nih. Terus di sini ada berdasarkan tingkat kemandirian. Ya, tingkat kemandiriannya seperti apa desa tersebut. Ya, kalau sudah dikerjakan tingkat kemandiriannya seperti apa. Nah, ini nanti juga akan kalian kerjakan semuanya. Nanti nunggu aja di Google Classroom. Kalau saya mengetik, maka standby aja. Saya belum tentu ngasih informasi di WA ya, WA group. Belum tentu seperti itu. Jadi langsung sering ngecek di Classroom. Kalau saya ngetik di Classroom, HP kalian berbunyi nggak? Tidak, Pak. Dikonekkan ya, dikonekkan agar tahu gitu. Kalau saya ngetik di Classroom, tahu gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Atau nanti saya kirim SMS ke Marsiani sebagai ketua kelompok besar. Nanti Marsiani yang menyebarkan informasi tersebut. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini untuk pengkajiannya sudah. Terus untuk semuanya kayak lain-lain sebagainya itu juga sudah saya itu ya, sudah saya kirim di Classroom, dilihat di situ ada buku pedoman, di situ juga ada contoh, ya. Walaupun contohnya itu istilahnya contohnya tidak 100% benar sih, ya, karena ya nanti kalianlah yang membenarin. Kalau nanti contohnya 100% benar, kalian enak, nggak mikir gitu loh, ya. Makanya saya cari contoh mana yang kiranya kebenarannya masih sedikit gitu, biar apa? Biar kalian itu bisa mikir gitu. Itu harapan saya ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin lihat videonya semuanya, keluarkan biar saya tahu. Kan sudah macak cantik ganteng gini, kalau nggak dikeluarkan
Nah, Marsiani kelihatan, Siti, Ricardo, Franciscus, ini mahasiswa saya abadi ini. Franciscus, Lydia, nah gitu kelihatan. Ini siapa? Bewa Dangu. Bewa Dangu, Bewa Dangu ini baru tahu saya wajah ini. Dari mana dulu, Mas? Sumba, Pak. Oh, dari Sumba. Ini Bewa Dangu ini bicara tetapi dia diemut ya. Nah, akhirnya nggak keluar suaranya. Gimana, Mas? Dari mana nih? Asalnya dari Sumba, Pak. Oh, dari Sumba. Oke, semoga kerasannya di Stikes Bakti Mulia. Ada Neti, ada Atriani. Ini videonya dihilangkan nih, Neti. Oke. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan yang ini saya rekam dan nanti saya upload di YouTube dan linknya ada di Classroom. Semua kegiatan kita pembelajaran saya rekam semuanya. Jangan lupa absensi. Sudah absensi ya? Sudah, Pak. Sudah. Iya, jangan lupa absensi ya. Karena absensi itu dilihat di prodi. Kehadiran kamu tanpa absensi dianggap tidak ada. Ya, makanya ini juga saya rekam. Kalau ada absensi, ada ini jadi valid. Oh, ini masuk benar-benar masuk gitu. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.